Ada seorang Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, anak istri kelaparan dan harta benda musnah. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah." Ketika itu bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Subhanallah, Subhanallah. Fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Tsumma qala, waihaka atadri mallahu inna sya'nallahi a'zamu min dzalika. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin. Subhanallah, Subhanallah." Beliau pun tetap bertasbih sampai tampak pada raut muka para sahabat perasaan takut karena kemarahan beliau. Kemudian beliau bersabda, "Celakalah dirimu. Tahukah kamu siapa Allah itu? Sesungguhnya kedudukan Allah jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Sesungguhnya tidak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya." Dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Tidak dibenarkan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Seperti apa sih ucapan menjadikan Allah atau meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya? Di sini disebutkan bahwa orang ini mengatakan, kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Dia jadikan Allah sebagai perantara kepada Nabi SAW. Mamanya anak berangkat ke tempat kawan anak perlu bantuan dia. Maka anak mengatakan, aku meminta Allah menjadi perantara kepadamu. Gimana jemaah? Allah sebagai perantara. Perantara itu biasanya kedudukannya lebih rendah daripada yang dimaksud. Contohnya, ada orang ingin meminta sesuatu kepada ana, mungkin dia meminta lewat kawan ana, lewat murid. Ketika kita mau ke presiden, kita berperantara dengan siapa? Dengan menteri mungkin. Nih menteri nih, paling nggak bisa ngomong sama presiden. Seperti itu. Bukan dijadikan presiden perantara kepada menteri. Ini yang berkaitan dengan meminta Allah atau menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Semoga kita sudah paham maksudnya. Kita mengatakan, aku menjadikan Allah perantara kepadamu. Aku minta sesuatu. Jadi seakan-akan Allah yang meminta kepada makhluknya. Karena tugas perantara itu. Tugas perantara itu memintakan sesuatu. Ana minta kepada perantara agar dia ngomong sama orang tersebut. Agar apa yang ana inginkan diberikan. Jadi perantara itu meminta. Gimana sekarang Allah dijadikan perantara? Ini termasuk su'ul adab. Termasuk adab yang gak baik. Coba kita baca hadis ini. Yang pertama sebelum kita baca hadis ini secara sanadnya dhaif. Kebanyakan ulama mendhaifkan hadis ini. Tapi secara makna sahih. Kemudian peristiwa di mana sahabat datang meminta kepada Nabi SAW agar berdoa memohon kepada Allah, meminta hujan, itu terjadi beberapa kali kejadiannya. Di dalam hadis Jubair bin Mut'im bahwa seorang Badui datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga,
Maksudnya tidak turun hujan. Waja'al iyal. Dia mengatakan keluarga kelaparan. Wahalakatil amwal. Benda-benda atau harta benda jadi musnah. Apa harta bendanya orang Arab pada waktu itu, apalagi orang Badui? Ternak mereka. Orang Badui hidupnya nomaden. Dia mengikuti curah hujan. Dia membawa gembalaannya dari satu padang rumput ke padang rumput lain. Tatkala tidak turun hujan, mau berangkat kemana dia? Dan kita tahu yang menurunkan hujan itu Allah Azza wa Jalla. Kita sekarang berada di musim penghujan. Kita tidak mendengar gunung yang terbakar, hutan yang terbakar, karena musim hujan. Allah menurunkan hujan. Kadangkala hari ini turun hujan, besok nggak turun. Besok turun dari pagi sampai malam, membuat sebagian negeri tenggelam. Apakah ada manusia yang dapat mengontrol turunnya hujan? Nggak ada. Karena Allah Jalla Jalaluh yang menurunkan hujan. Maka yang dilakukan orang ini adalah minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, fastasqi lana, mintakan hujan buat kami. Tadi Ana sampaikan kejadian sahabat minta hujan itu berulang kali terjadi selama hidup Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi sedang khutbah Jumat, tahu-tahu ada orang yang masuk, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah ayyughithana, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan buat kami. Kenapa? Udah pada kelaparan, harta kami pun udah hancur. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, lalu beliau mengatakan, Allahumma asqina, Allahumma asqina, ya Allah sirami kami, ya Allah sirami kami. Anas menceritakan bahwasanya Allah menurunkan hujan sebelum Rasulullah SAW turun dari mimbarnya. Dan Anas melihat air hujan itu membasahi jenggot Rasul SAW. Beliau tidak turun dari mimbar kecuali air itu sudah turun. Dan ternyata hujan itu berlangsung sejumat. Jadi nggak ada seminggu. Dalam kamus umat Islam itu nggak ada seminggu. Yang ada sejumat. Tapi orang-orang yang kumpul sama orang Yahudi, mereka terpengaruh. Orang Arab dulu yang kumpul sama orang Yahudi, mereka nggak bilang sejumat. Mereka bilangnya sesabtu. Karena Sabtu itu menjadi patokan buat mereka. Orang-orang Nasoro dan yang terdampak dengan orang-orang Nasoro akan mengatakan seminggu. Makanya dalam hadis Anas, mereka disiramin hujan berapa hari? Jumat. Satu Jumat. Sampai Jumat selanjutnya hujan itu nggak berhenti. Pada Jumat selanjutnya datang lagi nih orang. Bisa jadi orang yang minta, bisa jadi orang lain. Yang dia mengatakan, ya Rasulullah, rumah-rumah mulai hancur. Binatang-binatang ternak pun kalau kena hujan terus, iya rumput tumbuh, tapi binatangnya udah mati. Maka dia minta agar Rasulullah SAW memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberhentikan hujannya. Tapi Nabi SAW tidak meminta hujannya diberhentikan. Beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina.
Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami ya Allah, tapi bukan di atas kami. Airnya tetap turun, orang-orang gak kena hujan, tapi manfaatnya sampai buat masyarakat. Itulah Rasul SAW yang sangat cinta kepada para sahabatnya. Jadi meminta doa orang soleh yang masih hidup itu boleh. Orang soleh yang masih hidup. Kalau udah mati Ustaz, ya udah mati, kita yang mendoakan dia. Bukan dia yang mendoakan kita. Oleh karena itu, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi musim paceklik. Kalau nggak salah tahun 18 Hijriah. Hancur itu binatang-binatang ternak. Kelaparan yang terjadi. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau belum ada solusi nantinya, Allah belum turunkan hujan, Umar bin Khattab akan mewajibkan orang-orang kaya untuk mengambil beberapa orang miskin untuk menjadi tanggung jawab dia ngasih makan mereka. Akhirnya Umar istisqa. Umar berdoa. Dia mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyika. Kita dulu bertawasul itu sama nabimu ketika Nabi masih hidup. Nabi udah meninggal dunia. Terus bertawasul sama siapa? Sekarang kami bertawasul dengan paman nabimu, itu Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu Umar mengatakan kepada Abbas, Qum ya Abbas fad'ullah. Abbas silahkan kau berdiri, berdoa minta. Berdoa Abbas. Akhirnya Allah turunkan hujan kepada mereka. Mereka tidak berangkat ke kuburan Nabi alaihissalam untuk minta doanya Nabi. Para sahabat nih nggak datang. Umar, ada Abbas pamannya Nabi, ada Abdullah bin Abbas, ada Ali bin Abi Thalib, ada Hasan, ada Husain, Masya Allah. Mereka nggak berangkat ke kuburan Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, tolong doakan kami, mintakan hujan sama Allah SWT. Nggak ada lagi hal itu. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau bisa berkomunikasi dengan para sahabatnya. Dan beliau masih hidup. Di atas mimbar beliau ceramah. Itu disyariatkan. Di masa Umar bin Khattab, tawasulnya sama Abbas. Di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bertawasul dengan Yazid ibnul Aswad, salah satu orang soleh. Diminta untuk berdoa. Jadi apa yang terjadi dengan orang Badui dalam hadis yang secara sanadnya dhaif ini, itu sebenarnya terjadi dengan para sahabat yang lainnya, di mana mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, yang bermasalah dengan orang Badui ini, setelah dia memohon agar Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah SWT, ucapan dia mengatakan, kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Kalimat yang kedua ini boleh. Kami memintamu sebagai perantara kepada Allah agar minta sama Allah. Artinya yang namanya istishfa ini meminta syafaat. Menjadikan orang itu sebagai syafaat, sebagai perantara meminta sesuatu. Mengandung permintaan. Permohonan. Nabi SAW tidak mengingkari ucapan Badui ini ketika menjadikan Nabi sebagai perantara. Agar berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya, kepada Nabi SAW, maka nggak boleh. Sehingga Rasul SAW mengatakan, Subhanallah, Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Di sini ada permasalahan penting.
Kapan orang mengucapkan subhanallah. Jadi Nabi juga pernah mengucapkan subhanallah. Ingat ketika kejadian, udah pernah kita bahas dalam kitab ini. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan para sahabatnya menuju ke Hunain untuk perang di sana. Mereka melewati pohon keramat yang digunakan untuk meletakkan senjata-senjata oleh orang musyrikin supaya senjatanya ampuh. Maka orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang yang baru masuk Islam, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzata anwat, pohon keramat ini untuk menggantungkan senjata-senjata kami. Sebagaimana orang kafir punya juga seperti itu. Lalu Nabi mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qala banu Israel li Musa. Kalian telah mengatakan seperti yang diucapkan Banu Israel kepada Nabi Musa AS. Di riwayat Imam Ahmad yang Nabi katakan adalah Allahu Akbar. Bukan subhanallah tapi Allahu Akbar. Jadi kalimat Allahu Akbar dan subhanallah ini diucapkan tatkala kita melihat sesuatu yang besar ini. Baik itu dicintai atau itu dibenci. Ingat, baik yang dilihat, yang menakjubkan, yang dia anggap sesuatu yang besar itu perkara yang baik atau perkara yang buruk. Kita mengatakan subhanallah. Kita mengatakan Allahu Akbar. Sebagaimana kejadian lain. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dalam kondisi tidak wudu. Atau di riwayat lain dia junub. Akhirnya lagi ada Nabi, dia pergi. Kemudian ditanya, kenapa engkau? Ya Rasulullah, aku tadi gak wudu, kata dia. Kemudian aku wudu. Lalu Nabi SAW mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Innal mu'min la yanjus. Orang beriman itu gak najis. Kemudian kejadian lain dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW mendapatkan informasi dari sahabat bahwasanya nggak ada hari ini yang perang seperti fulan. Oh, tidak ada musuh kecuali dia bantai. Terus Nabi melihat kepada orang itu sambil mengatakan, orang itu termasuk penghuni neraka. Maka para sahabat bingung, kalau orang kayak gini masuk neraka gimana dengan kita? Akhirnya ada satu sahabat mengatakan, aku yang akan menguntil dia, mengikutin dia. Diikutin, yang pada akhirnya orang ini terluka, lalu dia bunuh diri dengan pedangnya. Kemudian dia datang menyampaikan kepada Nabi SAW berita tersebut. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, Allahu Akbar. Ketika itu. Jadi ucapan Allahu Akbar dan Subhanallah ini dapat digunakan untuk perkara-perkara yang besar, perkara tersebut ya. Baik itu perkara yang kita cintai atau yang tidak baik. Cerita Nabi SAW mengatakan subhanallah ini bukan cuma 2 kali. Dalam hadis ini disebutkan, فَمَا زَالَ يُسَبِّحْ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ. Nabi terus bertasbih, belum jawab omongan orang ini, belum. Beliau mengatakan subhanallah, 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 subhanallah. Saking banyaknya Nabi SAW mengucapkan hal itu, sehingga raut wajah para sahabat berubah. Karena cintanya mereka kepada Nabi SAW. Mereka kesian sama Nabi SAW. Mereka takut telah membebani Rasulullah SAW. Itu cinta. Lalu setelah itu Nabi mengatakan waihak. Waihak ini diterjemahkan celakalah kamu. Ya, mungkin ada yang menerjemahkan seperti itu. Tapi mungkin yang lebih tepat.
Waihak itu ucapan tawajjuh wa tarahum. Ucapan yang muncul karena kesian sama nih orang. Apa ya, orang itu ya Allah kesian banget nih orang. Seperti itu sebenarnya. Waihak itu. Atadri mallah? Ditanya sama dia. Apakah engkau tahu siapakah Allah itu? Inna sya'nallah a'zamu min dhalik. Inna sya'nallah, dalam riwayat lain dikatakan, innahu, ini dalam riwayat kita, inna sya'nallah a'zamu min dhalik, innahu la yustashfa'u billahi ala ahad. Allah Azza wa Jal, urusannya itu, kedudukan Allah itu lebih besar dari itu. Di mana dijadikan Allah perantara untuk meminta kepada seseorang. Nggak boleh. Ahibati fillah. Kalau kita mengetahui kebesaran Allah, bukanlah hati orang ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita kalau meminta sama seseorang, kita tahu hati orang itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Seharusnya gimana? Ya kita minta sama Allah agar Allah membolak-balikan hati dia. Yang kemarin dia menolak kita umpamanya. Bagaimana akhirnya dia menerima kita. Maka yang seharusnya dilakukan seorang muslim yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Subhanallah jamaah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dia tahu dengan kebesaran Allah. Dia gak akan minta sama patung. Dia tidak akan meminta kepada berhala-berhala. Tidak akan mencari pesugihan di gua-gua, di hutan-hutan, di pantai-pantai. Nggak bakalan. Kalau dia tahu dengan kebesaran Allah Azza wa Jal. Allah itu Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Allah itu Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Matin. Dia Al-Qadir, Al-Qadir. Alladhi ala kulli syai'in qadir. Yang maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, Subhanallah. Ini menunjukkan beliau sedih gitu loh. Kesian kok ada orang yang seperti ini. Ahibati fillah. Jadi ketika kita hendak menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya, berarti kita telah merendahkan Allah Azza wa Jalla. Ada pembahasan yang sudah kita bahas tentang meminta dengan nama Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan bab ini. Ini menjadikan Allah perantara. Sedangkan meminta dengan nama Allah mengingatkan orang itu dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sedangkan di sini meminta Allah menjadi perantara. Maka seorang muslim hendaklah tahu diri akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Menciptakan bumi ini ya. Kalau bicara manusia, penciptaan manusia dengan penciptaan langit, ya Allah engkau gak ada apa-apanya. Maka Allah suruh kita, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memandang, memperhatikan onta-onta bagaimana diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Langit itu gimana bisa ditinggikan tanpa ada tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kau lihat gunung-gunung gimana ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutiat. Kau lihat bagaimana bumi dibentangkan. Subhanallah jemaah. Maka tidak boleh meminta Allah menjadi perantara kita kepada makhluknya. Kalau kita berperantara kepada makhluk agar meminta kepada Allah, boleh. Selama makhluk itu masih hidup.
Selama manusia itu masih hidup dan mampu berdoa, ya kita minta doanya. Sebagaimana yang telah terjadi dengan para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Haibati fillah, di musim penghujan ini. Kalau kita ngelihat doa yang ada, doa minta hujan. Terus gimana Ustaz? Doa takut banjir. Takut kebanjiran. Ya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar hujannya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah di sekitar kami, ya Allah, bukan di atas kami. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam kalau melihat ada angin yang bertiup kencang, melihat awan gelap, apa yang dilakukan? Beliau minta, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta kebaikan angin ini, kebaikan awan ini. Dan yang dia dikirim dengannya dan berlindung dari keburukannya. Dia mau dikirim kemana kita berlindung dari keburukan itu juga. Karena kita nggak tahu jemaah. Dan ketika hujan menetes, rintik-rintik hujan turun, Anda mengingatkan kembali, tolong baca doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Katakan ya Allah mudah-mudahan jadi hujan yang bermanfaat. Bukan aduh hujan lagi. Gimana nggak kering jemuran? Gimana? Minta sama Allah, jangan mengeluh kepada dirimu sendiri. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Langsung dibaca Ustaz. Nah, tafadhal. Bab 66, upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga batas-batas tauhid dan menutup segala jalan menuju syirik. Abdullah bin Asyikir menuturkan. Syikhir. Kha-nya musyaddad. Ada tasydidnya. Syikhir ya Ustaz. Nah. Abdullah bin Asyikir menuturkan, tatkala aku ikut pergi bersama suatu delegasi Bani Amir menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami berkata, Anta sayyiduna. Faqala as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Qulna wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna tawlan. Faqala qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wala yastajriyannakumus syaitanu. Engkau adalah syahid atau tuan kami. Maka beliau bersabda, Sayyid yang sebenarnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kami berkata, dan engkau adalah yang paling mulia dan paling agung kebaikannya di antara kami. Beliau pun bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar atau biasa bagi kalian, dan janganlah terseret oleh syaitan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad jayyid. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Bicara tentang upaya Nabi SAW dalam menjaga batasan-batasan tauhid dan menutup segala jalan menuju kesyirikan. Ini mengingatkan kita dengan salah satu bab di tengah-tengah buku ini berkaitan dengan himayatun Nabi SAW janabat tauhid. Penjagaan Nabi SAW tentang masalah tauhid ini. Di mana di situ disebutkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Taubah ayat 128, mungkin bisa kita baca. Surat At-Taubah ayat 128. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh menyebutkan tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tentang akhlak beliau, tentang rahmat beliau, tentang kasih sayang beliau, di mana beliau telah menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh umatnya. Nah, silakan dibaca. At-Taubah ayat 128 Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Subhanallah, itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu sayangnya beliau sama umat ini. Sehingga beliau akan memberikan pelajaran, pendidikan kepada umat yang menyelamatkan umat manusia dari api neraka dan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Sedangkan di bab ini, penulis rahimahullahu ta'ala berusaha untuk menjelaskan kembali, mengingat kembali bagaimana upaya Nabi SAW menutup celah-celah yang dapat mengantarkan hamba kepada kesyirikan. Walaupun hal itu boleh sebenarnya, tapi membahayakan, beresiko. Sehingga perlu adanya arahan dari Nabi SAW. Jadi semua pintu, semua jendela, semua lorong, semua celah yang dapat mengantarkan manusia kepada kesyirikan, Rasulullah SAW berusaha untuk menutupnya. Di dalam hadis Abdullah bin Syikhir yang baru saja kita baca, apa yang terjadi? Orang-orang datang, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Anta sayyiduna." Engkau adalah sayyid kami. Sayyid. Sayyid itu artinya tuan. Yang mulia. Apa kata Nabi SAW? As-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mungkin ada yang bertanya, apakah berarti kita nggak boleh Ustaz mengatakan Sayyidina Muhammad? Kita berkata Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Karena Nabi SAW mengatakan As-Sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibati fillah, kita pernah membahas bab tentang janganlah mengatakan hambaku dan hamba perempuanku. Tapi hendaklah dia mengatakan fataya wa fatati. Dia mengatakan ya pembantuku atau pemudaku dan pemudiku. Di sana juga dibahas tentang bagaimana budak berbicara dengan pemiliknya. Nabi SAW menyuruh dia untuk mengganti ucapan dia dengan mengatakan Sayyidi wa maulaya. Tuanku. Jadi manggil tuannya, budak itu manggil majikannya dengan ucapan Sayyidi, tuanku. Berarti sebenarnya ucapan Sayyid ini nggak apa-apa. Nabi ingin menjelaskan kepada para sahabat dalam hadis yang kita baca tentang Allah Azza wa Jalla. Dialah As-Sayyid yang sebenarnya. Qulna, lalu kita juga mengatakan, selain mengatakan Sayyid, Sayyiduna, dia mengatakan wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Dia mengatakan engkau adalah yang paling mulia dan engkau adalah yang paling agung kebaikannya di antara kami. Apa kata Nabi SAW?
qulu biqaulikum. Beliau mengatakan, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata kalian yang wajar aja. Di sini para ulama mensyarah hadis ini berarti nggak apa-apa sama Nabi. Nabi tidak melarang sebenarnya. Tapi Nabi ingin memberikan penjelasan. Sayyid yang sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, ya ucapkan semua ucapan kalian yang tadi udah kalian ucapkan itu sebenarnya nggak ada masalah. Atau dengan sebagian ucapan kalian. Lalu Nabi SAW, wala yastajriyannakum syaitan. Hati-hati. Jangan sampai kalian itu terseret oleh setan. Karena ada orang-orang yang memuji Nabi, menyanjung Nabi, akhirnya kelewatan. Mendudukkan Nabi SAW seperti Allah Azza wa Jalla. Menjadikan Nabi orang yang tahu dengan yang gaib. Nabi nggak tahu dengan yang gaib. Kecuali Allah yang ngasih tahu. Maka seorang hamba ketika memuji Nabi SAW jangan sampai kelewatan. Para ulama menyebutkan tentang ucapan Nabi SAW, As-Sayyid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau kok seakan-akan gak mau dipanggil Sayyid. Mereka menyebutkan yang pertama, di sini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Nabi itu gak suka ada orang memuji di depan orang tersebut. Jadi kalau engkau memuji di depan orang lain gak masalah. Mamanya ana memuji Ustadz ana fulan, Masya Allah. Gak masalah. Tapi gak memuji beliau di depan orangnya. Karena itu berbahaya. Beresiko membuat orang tersebut. Ya kadangkala orang itu jadi ria, jadi congkak. Walaupun kita tahu Nabi SAW tidak mungkin hal itu. Namun ini pelajaran buat kita. Hal yang kedua, ini salah satu etika Nabi yang luhur bersama Allah Azza wa Jalla. Beliau hamba, beliau makhluk. Bagaimana Rasulullah SAW hendak menyuruh para sahabat agar menjadikan pujian itu buat Allah Azza wa Jalla. Karena asyadah, kepemimpinan, kebaikan ya, yang mutlak itu hanya milik Allah SWT. Kalaupun makhluk ada yang jadi sayyid, ada yang jadi tuan, ya dia tuan berapa orang aja. Sedangkan Allah yang memiliki segala-galanya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW memberikan arahan agar tadi orang itu nggak berlebih-lebihan. Nah, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa ada orang-orang berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya khairana wa bana khairina, wa sayyidana wa bana sayyidina. Faqala, Ya ayuhan nasu, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakumus syaitan. Ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzillatil lati anzalani Allahu azza wa jal. Wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kita dan putra orang yang paling baik di antara kita. Wahai kita dan putra Tuhan kita. Wahai Tuhan kita dan putra Tuhan kita. Maka ketika itu bersabdalah beliau, wahai sekalian manusia, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu sekalian, dan janganlah sekali-kali kamu sekalian terbujuk oleh syaitan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah Azza wa Jal.
Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad jayyid. Tuh jemaah. Rasulullah SAW sayyiduna. Beliau adalah khairuna. Orang yang terbaik. Bukan hanya di kalangan umat manusia sekarang. Tapi dari awal penciptaan manusia sampai akhir, yang terbaik itu Nabi kita alaihissalatu wassalam. Jadi yang dikatakan orang-orang ini benar. Bahwa beliau adalah yang terbaik. Tapi beliau memberikan arahan dengan mengatakan qulu biqailikum. Kalian ucapkan dengan ucapan kalian. Tapi jangan sampai kalian nanti terseret sama setan. Maka Nabi menjelaskan, beliau ini siapa sih? Beliau ini siapa? Karena ada orang-orang yang memuji, yang menyanjungkan manusia, nabi, utusan Allah, sehingga dijadikan anak Tuhan. Seperti Nabi Isa alaihi salam. Maka kita sudah pernah membaca hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau mengatakan, la tutruni kama atratil masih ibnu Maryam. La tutruni kama atratin nasara al-masih ibnu Maryam. Kalian jangan menyanjung-nyanjungku sebagaimana yang dilakukan orang Nasara kepada Isa putra Maryam, yang akhirnya jadikan anak Tuhan. Beliau manusia. Nabi Isa ini makan, minum. Beliau juga berangkat, berjalan ke pasar. Maka Nabi SAW mengingatkan, aku ni hamba Allah, aku ni Muhammad, Abdullah wa Rasuluh. Sehingga ucapan Sayyiduna boleh. Ini kita tidak bicara di dalam konteks sholat ya. Adapun dalam konteks sholat yang rajih nggak boleh. Yang benar nggak boleh. Di luar itu silahkan. Para sahabat mengatakan itu. Dan Rasul SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya manusia, anak Adam. Dan aku mengucapkan itu bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan. Beliau juga mengatakan gak perlu Nabi diangkat-angkat di atas kedudukannya. Beliau tetap manusia terbaik. Tapi ingat, beliau bukan putra Tuhan. Beliau juga tidak suka untuk diberlakukan melewatin kedudukan beliau alaihi salatu wassalam. Maka buat yang ingin memuji Nabi alaihi salatu wassalam, tetap yang wajar aja. Barakallahu fikum. Taib. Mungkin kita baca kandungan bab 65 dan 66. Silakan. Kandungan bab. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dan tidak membenarkan orang yang mengatakan kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Barakallahu fikum. Ingat nih, masalah pertama ini kita sudah tahu sebabnya. Hadisnya memang dhaif. Secara sanad dhaif. Tapi secara makna sahih. Orang tuh ketika mencari perantara, biasanya perantara kepada orang yang lebih tinggi, lebih besar. Dia cuma punya kedekatan dengan orang tersebut. Gimana kita menjadikan Allah sang pencipta perantara? Makanya nggak boleh. Sampai-sampai kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ya, mendengar ucapan itu mengatakan subhanallah, subhanallah. Karena memang perkaranya tidak ringan. Tapi yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah sekali tatkala mendengar ucapan ini dan bertasbih berkali-kali sehingga para sahabat merasa takut. Di sini kita faham juga Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ucapan tasbih, ucapan subhanallah itu kapan dibacanya? Tatkala melihat sesuatu yang berat nih, yang besar, baik dalam perkara yang kita sukai atau yang kita tidak sukai. Nabi SAW mengucapkan subhanallah di sini dalam perkara yang beliau tidak sukai sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang bingung, Ustaz, Anda bingung Ustaz. Ini lagi senang subhanallah, lagi susah, ada perkara yang tidak nyaman,
dia juga mengatakan subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menolak ucapan orang Badui tersebut. Kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. nah, udah kita sampaikan bahwasanya berkaitan dengan bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup, menjadikan dia perantara, itu boleh. Bahkan ingat nanti pada hari kiamat, ketika orang-orang datang berbondong-bondong menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam angkat tangan, mereka menjumpai Nabi Nuh angkat tangan. Ini minta agar mereka berdoa. Bahwasanya memintamu sebagai perantara kepada Allah itu boleh. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim angkat tangan, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, akhirnya mereka berangkat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi sebagaimana tatkala hidup di dunia, kita meminta syafaat Nabi alaihi salatu wassalam, menjadikan beliau perantara, ketika nanti di padang mahsyar pun itu akan terjadi. Namun setelah Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dunia, selesai. Terus apa yang kita lakukan, Ustaz? Kita kan nggak ketemu Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak-banyak bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, yang keempat. Yang keempat, tafsiran subhanallah artinya maha suci Allah dari segala hal yang tidak layak dengan keagungan dan kebesarannya. Barakallahu fikum. Jadi ucapan subhanallah ini maknanya maha suci Allah, di mana seorang hamba mensucikan Allah azza wajalla dari semua perkara yang tidak layak. Jadi itu makna dari kalimat subhanallah. Dan Allah itu suka sekali dengan tasbih. Kerjaannya malaikat itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pohon-pohon, binatang-binatang semuanya bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak faham dengan tasbih mereka karena mensucikan Allah dari segala kekurangan. Karena ada orang-orang yang menjadikan batu sebagai sesembahan. Ada yang mungkin memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan hari Sabtu Allah selesai menciptakan istirahat. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang menjadikan makhluk anaknya Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah sangat suka dengan tasbih ini. Sehingga kita tahu kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, yang berat di timbangan, yang dicintai Allah Ar-Rahman. Apa ucapan itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Barakallahu fiik. Taib, yang kelima. Yang kelima, bahwa kaum muslimin meminta perantaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya untuk memohon kepada Allah siraman hujan. Barakallahu fikum. Bukan hanya minta siraman hujan. Mereka ada yang datang kepada Nabi SAW meminta agar beliau mendoakan ibunya. Ada yang datang kepada Nabi SAW agar beliau meminta kepada Allah mendoakan kaumnya. Ada yang datang kepada Nabi SAW meminta doa beliau karena dia sakit. Minta kesembuhan kepada Allah dengan perantara Nabi SAW, itu diperbolehkan. Kemudian dengan orang soleh, pendapat yang kuat, boleh kita minta doanya orang soleh selama dia hidup. Datang umpamanya via telepon. Beberapa hari ini ada teman-teman mungkin yang telepon, Ustaz, doakan Ustaz, anak kena COVID-19. Boleh seperti itu, boleh. Datang lagi telepon umpamanya, Ustaz minta doanya Ustaz, ana insya Allah akan daftar kerja. Seperti itu. Jadi meminta doa orang yang dianggap soleh, ya, yang dianggap soleh. Jadi kadang-kadang belum tentu soleh jamaah orang yang dimintain doa itu. Tapi yang perlu kita fahami, seharusnya setiap muslim itu memohon secara langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bicara hanya diperbolehkan minta doa orang soleh. Tapi yang seharusnya kau lakukan, yang disyariatkan itu, engkau berdoa langsung minta sama Allah. Ustaz, ana banyak dosanya Ustaz.
Ana punya masa lalu yang gelap, subhanallah. Bertobatlah kepada Allah. Beristighfarlah. Allah itu berjanji akan mengabulkan doa hambanya. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke kandungan bab 66. Silahkan. Kandungan bab yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, peringatan kepada para sahabat agar tidak bersikap berlebihan terhadap beliau. Barakallahu fikum. Ingat, cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tetap dalam koridor syariat dan ajaran. Kau cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, percayai semua informasi yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, jangan beribadah kecuali ikut syariatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai ada orang yang pandai memuji Nabi alaihi salatu wassalam, ucapannya, tulisannya, kelakuannya jauh dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu dia mengklaim kami orang yang paling cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Buktikan kalau lisan tidak bertulang dan dia pandai berdusta. Cinta itu dibuktikan, bukan hanya diucapkan dengan lisan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengetahui para sahabatnya mencintai. Mereka mengucapkan hal itu, ucapan itu karena cinta yang dibalut dengan pengagungan, penghormatan buat Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi mengatakan kepada mereka, jangan berlebih-lebihan. Nggak boleh. Biasa-biasa aja. Beliau mengatakan, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, ini kata Allah SWT kepada Nabi SAW, katakan aku ini tidak lain hanyalah basyarun mithlukum. Manusia sama seperti kalian. Sama. Mithlukum, persis seperti kalian. Yuha ilayya. Yang membedakan aku dapat wahyu dari Allah SWT. Ini yang menyebabkan beliau berada di pucuk kemuliaan. Allah memilih beliau menjadi utusannya. Tapi beliau tetap manusia. Beliau tidak pernah berubah kemudian menjadi malaikat. Beliau tidak berubah menjadi Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Beliau tetap hamba dan utusan Allah. Baik. Yang kedua, orang yang dikatakan kepadanya, engkau adalah Sayyid atau Tuan kita. Seyogyanya menjawab, Sayyid yang sebenarnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Artinya Nabi SAW sebenarnya tidak mengingkari ucapan tersebut. Bahkan beliau menganjurkan kalau budak manggil majikannya Sayyidi, tuanku. Beliau juga mengatakan, Ana Sayyidu waladi Adam. Ana Sayyidu waladi Adam. Tapi Nabi SAW demi menutup celah yang mengantarkan kepada berlebih-lebihan, maka beliau mengatakan, As-Sayyid huwallah. Sayyid yang mutlak itu Allah SWT. Ini sebagai pelajaran buat mereka, sehingga mereka nggak jadi melebihkan orang tersebut. Karena dia tahu, oh enggak, dia cuma manusia biasa. Iya, karena Allah lah yang As-Sayyid, yang memiliki kesempurnaan dalam kepemimpinannya. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada para sahabat agar tidak terseret dan terbujuk oleh setan. Padahal mereka tidak mengatakan kecuali yang sebenarnya. Nah, apa yang diucapkan sahabat itu benar, nggak salah. Nabi SAW adalah Sayyiduna. Nabi SAW adalah Khairuna. Dia yang termulia, dia yang terbaik, dia yang terindah yang pernah ada. Betul. Tapi Nabi SAW ingin memberikan pendidikan, pencerahan kepada para sahabat. Agar berhati-hati karena takut terseret setan. Nah, yang terakhir. Yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukan yang sebenarnya yang telah diberikan kepadaku oleh Allah. Barakallahu fikum. Nabi nggak suka. Jadi jangan bersikap berlebih-lebihan. Cintailah Nabi SAW lebih dari kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Kita mencintai Rasul SAW lebih dari kecintaan kita kepada diri kita.
Tapi jangan sampai kemudian engkau melakukan tindakan, ucapan, pujian, sanjungan yang sebenarnya tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ucapan Sayyiduna wa khairuna, beliau yang mengatakan hal itu. Aku adalah yang terbaik di antara kalian. Beliau mengatakan beliau adalah Sayyid. Tapi jangan sampai tadi akhirnya kita berlebih-lebihan. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah masih tersisa berapa bab lagi? Kayaknya satu bab terakhir jemaah yang cukup panjang yang InsyaAllah kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mana persilahkan. Nah, Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz, mengenai penggunaan kata Masya Allah dan Subhanallah Ustaz. Nah. Ini bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, kalau berkaitan Subhanallah mungkin tadi udah disebutkan. Jadi Subhanallah dan Allahu Akbar itu diucapkan tatkala kita melihat, mendengar, mengetahui perkara yang kita rasa berat banget masalahnya ini. Baik itu dalam kebaikan atau dalam keburukan. Nabi mengatakan Subhanallah, beliau mengatakan Allahu Akbar. Tadi udah kita berikan contohnya. Adapun ucapan Masya Allah, itu Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Cerita di surat Al-Kahf tentang dua orang yang memiliki kebun. Setiap orang di antara mereka, yang satu kebunnya lebih bagus, yang satu kebunnya biasa-biasa aja, yang satu ini kemudian kebunnya hancur. Lalu dia dikasih nasihat. Falaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Seharusnya engkau itu waktu masuk kebunmu itu mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Semua tergantung kehendak Allah. Jadi kita memiliki sesuatu ya. Kita ngelihat, kita ada orang mungkin punya mobil bagus, rumah bagus, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi kita mengatakan itu kepada mereka. Kalau perkara buruk kita nggak katakan Masya Allah. Tapi ini untuk perkara-perkara yang lebih tadi yang menakjubkan. Kemudian Nabi SAW menganjurkan kepada kita, tatkala melihat sesuatu yang menakjubkan itu, untuk berdoa, meminta berkah kepada Allah untuk orang tersebut, untuk barang tersebut. Nabi SAW mengatakan falyubarrik fi. Nah, dia minta kepada Allah agar diberkahi untuk orang. Dikatakan barakallahu fik ya di mobilnya. Mudah-mudahan diberkahi di mobil. Dia baru beli mobil. Anaknya juga dilihat, ya Allah Masya Allah barakallahu fik. Kita ucapkan itu. Berbeda dengan Subhanallah dan Allahu Akbar tadi. Tapi yang jelas Subhanallah Allahu Akbar ini bisa untuk hal yang baik, bisa untuk hal yang buruk yang kita tidak sukai. Nabi mengatakan Subhanallah. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, jika ada dua orang teman atau sahabat, mereka berjanjian untuk saling mendoakan ketika sakit Ustadz, apakah ini termasuk mempermainkan Allah Ustadz? Gimana? Saling mendoakan. Jadi ada dua orang. Nah, jadi ketika mereka sehat ataupun ketika salah satunya sakit, mereka berjanjian untuk saling mendoakan Ustadz. Mendoakan kesembuhan satu sama lainnya Ustadz. Nah, apakah ini termasuk dalam hal mempermainkan Allah Ustadz? Barakallahu fikum. Enggak jamaah. Jadi maksud bab yang kita bahas ini, itu dia mengatakan, aku meminta Allah menjadi perantara kepadamu. Meminta Allah jadi perantara kepada orang ini. Bukan meminta orang ini untuk berdoa kepada Allah. Kan tadi ada dua hal yang diucapkan orang ini. Dia meminta Allah jadi perantara kepada Nabi. Yang kedua, dia meminta Nabi jadi perantara kepada Allah. Menjadikan makhluk perantara kepada Allah Azza wa Jalla selama orang itu hidup, boleh kita minta doa orang itu. Ini bukan bermain-main, bukan meremehkan Allah SWT. Jadi kalau tadi saling berjanji, saling mendoakan ya, saling minta sama Allah SWT, boleh. Yang nggak boleh ketika dia mengatakan, aku menjadikan Allah, aku meminta Allah jadi perantara kepadamu.
Hanya kita minta Allah supaya minta sama orang ini. Itu yang tidak boleh. Yang perlu dilakukan langsung minta sama Allah agar Allah membolak-balikkan hati orang tersebut umpamanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang dikasih contoh tadi, dua kawan yang saling mendoakan, yang berjanji, ya karena mereka memang mencintai karena Allah, sehingga saling mendoakan di antara mereka, nggak ada masalah. Itu diperbolehkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, mohon doanya atas kesembuhan mama saya yang sedang dirawat karena COVID-19 Ustadz. Allah yashfiha. Allah yashfiha. Beliau seorang anak yang tadi ibunya sedang sakit. Beliau bertanya, tawasul apa yang boleh saya lakukan untuk meminta kesembuhan kepada Allah, untuk meminta kesembuhan ibu saya kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Orang ketika sakit, dia akan melakukan segala cara agar mendapatkan kesembuhan. Dia berangkat ke dokter, dirawat di rumah sakit. Kadang-kala ada herbal, ada pengobatan alternatif. Ada banyak upaya yang dilakukan demi meraih kesembuhan. Agar kita sadar nikmat sehat ini. Yang kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu. Lalai dia mensyukuri dua nikmat ini. Kesehatan dan waktu luang, kata Nabi SAW. Baik, kalau pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan? Tawasul seperti apa? Yang pertama, langsung meminta kepada Allah SWT. Memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan. Yang kedua, bertawasul dengan asma'ullah al-husna. Letakkan tanganmu di tempat yang sakit tersebut sambil mengatakan bismillah, bismillah, bismillah. Ini bertawasul dengan nama Allah SWT. A'udzu billahi bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. Aku berlindung kepada Allah dengan kegagahannya, keperkasaannya, dengan kehebatannya, dengan kemampuannya, berlindung dari kejahatan yang dia dapatin, yang dia takutkan. Masya Allah. Indak tifda. Masya Allah. Barakallahu fikum. Anta ghayyir malabisak. Ana qultu. Yalla bisurah. غير ملابسك وإلا لا تدخل هنا. نعم. طيب jemaah. Yang ketiga, bertawassul dengan amal soleh. Banyak-banyak berbuat baik. Bersedekah, yang kata Nabi SAW, dawu mardakum bisedekah. Obatin orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sebagaimana kita bayar rumah sakit, bayar dokter, beli obat, kita keluarkan duit juga sedekah. Ketika bersedekah, niatkan berharap pahala dari Allah dan berharap surga Allah Azza wa Jalla. Kesembuhan datang nanti. Tapi di situ ada janji Allah, Allah akan memberikan kesembuhan. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah memberikan kesembuhan. Kemudian yang terakhir, sabar. Kita tuh kadang-kala terburu-buru. Penyakit itu sedang bekerja. Sedang menggerogoti. Mungkin dalam pandangan kita, penyakit itu menggerogoti kesehatan kita. Penyakit itu menggerogoti dosa-dosa kita juga. Jadi orang yang sakit 10 hari beda dengan yang sakit 20 hari. Yang sakit 20 hari beda dengan yang sakit setahun. Beda dengan yang sakitnya puluhan tahun sampai mati. Itu penyakit menggerogoti tubuh dia dan menggerogoti dosa-dosa dia. Dengan catatan, dia bersabar. Menerima apa yang Allah takdirkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, namun di luar tema Ustadz. Jadi beliau bernama Ummu Ihsan. Saya belum tahu mediator
Bisakah Ustadz Syafiq memberikan mediator dalam konflik rumah tangga saya? Apakah ini bagian dari mengharap dari makhluk Ustadz jika Ana meminta Ustadz sebagai mediator? Kemudian saya baru ditalak 1 tanggal 28 Oktober, lalu saya menyadari kesalahan saya ingin rujuk kembali. Tetapi suami enggan menjawab. Dan suami menceraikan tanpa ada mediator ahli agama. Apa salah saya meminta rujuk dan mendudukkan perkara sesuai surat An-Nisa ayat 35? Saya bertobat dan memohon ampun. Kemudian saya dan suami pisah rumah karena buat menenangkan diri masing-masing. Apakah melihat dari masalah ini, apakah masih ada kesempatan rujuk Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Iya, kalau mengharap seorang untuk menjadi mediator, sebenarnya nggak ada masalah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengarahkan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. Kalau kalian takut terjadi pertikaian di antara kedua istri yang tidak ada ujungnya, فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Maka utuslah seorang dari keluarga perempuan, yang satu dari keluarga laki-laki untuk menyelesaikan masalah mereka. Adapun masalah ana apakah memberikan mediasi, kita nggak punya waktu jemaah. Jadi mohon maaf untuk itu. Sehingga memang ada orang-orang yang datang bersama keluarganya kadangkala meminta solusi atau meminta arahan ya seperti itu. Tapi yang jelas begini. Kalau tadi sang penanya Ummu Ihsan tadi yang bertanya sudah mengetahui masalahnya di mana. Dan dia sudah bertobat memohon ampun kepada Allah, ingin memperbaiki diri. Karena memang pada hakikatnya ketika terjadi perceraian itu, suami istri ini tetap satu rumah. Allah mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Perempuan itu nggak boleh diusir dari rumahnya, dan perempuan itu juga nggak boleh keluar sendiri dari rumahnya, kecuali kalau melakukan sebuah fahisyah, perzinaan, atau omongan-omongan yang nggak enak, yang kemudian kalau tetap satu rumah akan menyebabkan pertikaian yang nggak ada selesainya, baru itu boleh. Gitu. Jadi hendaklah sekarang ini mencari orang dari keluarga, bukan ngomong sama suami, ngomong sama keluarganya suami, gimana masalahnya, apakah mungkin masih bisa rujuk? Anda nggak tahu. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh istri, yang kemudian suami menceraikan. Ketika menceraikan memang sejatinya nggak harus ada orang dari ahli agama yang hadir. Dia ngomong di rumah menceraikan istri, jatuh talak itu. Tanpa ada orang yang tahu, ya jatuh. Istrinya tahu dia menceraikan. Dan cerai ini termasuk perkara yang serius dan guyonnya serius dan candanya serius. Maka nasihat Ana, semoga masih bisa rujuk kembali, karena kita tahu perceraian ini perkara yang paling dicintai oleh iblis. Sehingga carilah orang yang mungkin nanti kalau ngomong langsung sama suami gak mau. Mungkin perlu ada orang lain ya yang memberikan masukan kepada suami tentang buruknya perceraian. Kalau masih ada harapan bisa diperbaiki, maka lebih baik diperbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini mengenai anak yang sudah ditinggal menikah lagi oleh ibunya sedari kecil, tapi kemudian setelah beliau ini dewasa, beliau punya kesulitan untuk menemui ibunya. Dan juga bapak tirinya juga seakan-akan tidak ingin dia datang ke rumah untuk bertemu dengan ibunya. Yang ditanyakan bagaimana cara terbaik agar beliau ini bisa menjadi anak yang berbakti kepada ibunya, khususnya dalam kondisi seperti ini Ustadz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Allah itu mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian jagalah silaturahim, jangan diputus. Insya Allah sang penanya tahu dengan kewajiban dia sebagai seorang anak yang wajib berbakti kepada kedua orang tuanya.
kepada ayah dan bundanya. Bundanya udah nikah lagi. Bundanya punya kehidupan yang baru. Tapi dia tetap ibundanya yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Terus apa yang bisa dilakukan anak ketika bapak tirinya menghalangi dia untuk berjumpa? Coba dilihat. Terkadang ada miskomunikasi. Mungkin ada informasi yang salah yang disampaikan oleh pihak ibu kepada suaminya, kepada bapak sambung itu. Sehingga menyebabkan dia nggak mau. Apa sih urusan dia sebenarnya? Anak mau jumpa sama ibunya. Atau kadangkala ada yang ditakutkan. Yang paling ditakutkan orang itu hartanya berkurang. Dengan datangnya ini anak, kalau mungkin sang ibu punya sedikit harta, sang suami dapat manfaat dari sana, atau suami ibu ini sudah punya anak-anak, dia tidak ingin ini anaknya dari suami lain yang ikut. Atau karena ada kecemburuan dari pihak suami ibu. Maka perlu ada komunikasi yang baik. Alhamdulillah, kalau engkau tidak bisa berjumpa dengan ibu karena terhalang, maka engkau bisa telepon ibu. Engkau bisa berbakti sama ibu dengan bertanya kondisinya, bagaimana kabarnya, engkau punya kelebihan sedikit rezeki, mungkin engkau bisa transfer ke ibu. Atau engkau belikan makanan yang sekarang bisa dibeli online, dikirim ke orang tua kita. Itu insya Allah menjadi sarana tetap kita berbakti. Dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah mendoakan ibu kita. Berbaik sangka kepada ibu kita. Dan semoga bapak tiri nanti terbuka hatinya dengan engkau terus berusaha untuk berbuat baik. Kemudian kalau ibu punya anak dari suami itu, ketahuilah bahwasanya anak-anak suami ibu itu adalah adik-adikmu. Yang engkau punya kewajiban lagi untuk menyambung silaturahim dengan mereka. Karena beda ibu, beda bapak, tetap saudara yang kita wajib menjaga silaturahim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Nah. Apakah kalau kita zalim terhadap sebentar Ustadz. Jadi ada seorang pegawai Ustadz, beliau sudah dinasihati oleh atasannya. Kemudian dia sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, tapi ternyata masih salah saja Ustadz. Apakah itu berarti pegawai tersebut zalim dengan atasannya? Dan kemudian pegawai tersebut sudah meminta kepada Allah untuk membuat menjadi lebih baik dan sudah meminta maaf secara langsung kepada atasan beliau. Nah, apakah ini termasuk jika dia tidak memperbaiki kesalahannya dengan maksimal, itu apakah termasuk perbuatan yang tidak benar terhadap Allah, Ustaz? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah telah menetapkan agar berbuat kebaikan dalam segala hal. Berbuat kebaikan. Bahkan Rasul SAW mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah tuh mencintai apabila seorang di antara kalian bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya, menyempurnakan amalannya. Kemudian dalam mempekerjakan orang atau mengangkat orang menjadi atasan, menjadi pemimpin, itu ada dua sifat yang harus ada di orang tersebut. Allah mengatakan dalam cerita putrinya Syuaib kepada bapaknya, inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Yang terbaik yang engkau jadikan pegawai itu adalah orang yang kuat dan amanah. Kuat dari sisi ilmunya, dari sisi keahliannya, dari sisi keterampilannya, semangatnya dia kuat. Yang kedua, amanah. Dua hal ini harus ada. Kalau sekedar pinter nggak amanah, dia akan korupsi. Mungkin kerjaannya bagus, Masya Allah, hebat, nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi dia korupsi karena dia nggak amanah. Tapi kalau amanah, baik kerjaan, baik orangnya, Masya Allah jujur, tapi dia nggak ahli, ya kerjaan juga nggak selesai. Kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang yang terus melakukan kesalahan? Yang pertama, dia harus
melihat akar permasalahannya dari mana. Dia cari tahu tuh masalah dia di mana. Kalau mungkin berkaitan dengan dia suka telat, dia jangan telat. Kalau dia mengerjakan tugas tidak dengan sempurna, maka sempurnakan kerjaan tersebut. Kita perlu memperbaiki niat kita. Kalau dia sudah maksimal memperbaiki diri dan dia sudah mencapai klimaks kemampuan dia, maka silahkan bilang sama majikannya, mohon maaf kepada bos, kepada atasannya, ini yang Ana mampu lakukan. Ana udah, kalau memang sudah full, dia nggak bisa lagi melakukan yang lebih baik dari itu. Kasih tugas dia kerjain, dia nggak mampu lebih baik dari itu, bisa jadi dia minta kepada atasannya, mungkin kau pindah aku di tempat yang lain. Atau mungkin antum juga bisa mengajukan, kayaknya Ana nggak pas di kerjaan ini. Ana mungkin mampunya di bidang ini. Itu menjadi solusi agar kita tidak ribut dengan atasan dan kita tidak melakukan kezaliman. Karena banyak orang yang kerja juga dengan ijazah palsu. Ya ada yang seperti itu. Maka kalau dikatakan apakah antum melakukan kesalahan, ya kalau antum tidak maksimal, maka antum melakukan kesalahan. Tapi kalau antum sudah maksimal, sampaikan ke atasan. Ini yang mampu Anda lakukan. Ketika enggak, ya dia punya hak untuk memecat kita. Untuk memberhentikan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari bab 65 ini apakah ada contohnya di kehidupan sekarang Ustadz? Di bab 65? Yang meminta. Iya. Ya tadi umpamanya datang ke ustadz ya. Datang ke seseorang, dia mengatakan, aku minta Allah menjadi perantara kepadamu. Agar aku diterima di perusahaanmu. Ini ucapan dia. Aku meminta Allah menjadi perantara kepadamu agar aku diterima di perusahaan ini. Artinya Allah jadi perantara. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi mungkin kalau kita ngelihat sekarang ini udah gak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan karena orang-orang sudah paham agama sehingga mereka tidak melakukan itu. Atau karena mereka gak kebayang juga untuk menjadikan Allah perantara. Karena Allah itu pencipta langit dan bumi ini. Jadi seperti itu. Jadi kita datang ke orang mengatakan, aku minta Allah jadi perantara kepadamu. Jadi Allah jadi perantara kepada dia. Agar ya tadi apa yang dia pinta hajatnya mungkin bisa dia pinta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah dibenarkan untuk melakukan atau berpartner bisnis dengan lawan jenis ikhwan dan akhwat dalam bisnis offline maupun online? Karena Ana pernah dengar ada yang mengatakan tidak apa-apa asal jaga batasan dan saling bertakwa. Dan ada juga yang mengatakan sebaliknya bahwa sebaiknya dihindari karena fitnah wanita besar dan hati manusia itu lemah. Ana bingung di antara kedua pendapat itu Ustadz, mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Jadi dua pendapat itu sebenarnya satu. Dua pendapat yang disebutkan itu ujungnya boleh. Boleh gitu. Hanya saja kan ada batasan-batasan. Kita jual beli sama perempuan boleh. Kita punya harta dikelola oleh laki-laki nggak ada masalah. Cuma memang kita harus berhati-hati. Intinya itu berhati-hati. Antara laki-laki sama perempuan. Ada batasan-batasan ya. Ketika bicara juga tidak berduaan ya. Kemudian juga tidak melemah lembutkan ucapannya. Biasa-biasa aja dia bicara tegas kalau ngomong ya. Maka insya Allah gak ada masalah. Kalau memang tadi ada seorang perempuan kadang-kala dia punya uang. Dia kalau dulu sebelum Nabi SAW menikah sama Khadijah. Khadijah itu terkenal wanita yang menjaga dirinya. Sehingga dia gak mungkin bisnis sendiri. Dia berangkat sendiri ke pasar jualan. Berangkat ke Syam, maka tidak. Yang dilakukan Khadijah adalah membayar orang-orang. Pegawai-pegawai, fadhal.
berangkat mereka. Jadi sebagaimana diperbolehkan wanita mempekerjakan laki-laki untuk bekerja, begitu pula dia mempunyai partner bisnis seorang laki-laki, maka diperbolehkan asalkan tadi jaga. Ketika engkau melihat fitnahnya besar dan engkau mungkin saja terjerumus dalam hal itu, tinggalkan. Ini kembali kepada dirimu. Kalau secara hukum boleh. Jadi dua pernyataan ustadz yang ditanya itu, dua-duanya membolehkan. Yang satu mungkin tidak mengkhawatirkan atau tidak menekankan dalam urusan fitnah, sehingga takut terjerumus dalam fitnah. Adapun yang kedua kan lebih baik tidak. Berarti hukumnya boleh. Tinggal engkau sekarang. Bisakah engkau melaksanakan pekerjaan ini dan engkau tidak terjerumus dalam fitnah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya Ustadz, ketika iman sedang turun atau futur, bagaimana kiat-kiat agar selalu semangat dalam melaksanakan amalan sunnah dan istiqomah Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal menyuruh orang-orang yang meninggalkan masjid. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau kalian selesai sholat, bertebaranlah kalian di muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan carilah karunia dari Allah SWT. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Ingatlah kepada Allah banyak kali. Banyaklah mengingat Allah SWT. Maka orang yang futur itu malas melakukan ibadah sunnah tadi. Taib. Bagaimana agar kemalasan itu pergi dan agar semangat kembali datang? Ada amalan yang ringan yang bisa kita lakukan, yaitu berzikir. Perbanyak zikirnya. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak istighfarnya. Perbanyak salawatnya. Yang mungkin kalau engkau mau salat sunnah, aduh capek, lelah. Mau datang kajian, aduh capek. Tapi berzikir engkau duduk di tempatmu. Di atas motormu. Di mobilmu. Sambil menyapu. Sambil nyetrika. Sambil masak. Sambil tiduran. Bisa dilakukan. Maka ini salah satu penjaga. Agar iman yang sudah drop itu. Jadi zikir ini mungkin kalau bisa dicontohkan. Ketika terjadi kebocoran di selang jamaah. Atau terjadi kebocoran di panci kita. Kita punya panci udah mulai bocor nih. Ngerembes. Airnya berkurang nih. Akhirnya. Tadi imannya turun. Ditambal nih. Paling tidak imannya tetap stabil nih. Dengan ditambal seperti itu. Airnya nggak turun lagi. Tinggal nanti bagaimana menambahkan air tersebut. Jadi paling tidak yang kita lakukan adalah berzikir. Insya Allah setelah tertutup, insya Allah kita bisa menambahkan lagi keimanan kita. Karena Rasulullah SAW memberikan contoh. Orang yang tidak berzikir dan orang yang berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Seperti bangkai dan orang yang hidup. Maka perbanyak zikirmu mengingat Allah SWT. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya. Mana yang lebih baik? Apakah sholat di mimbar khusus atau di tempat yang berpindah-pindah? Saya pernah mendengar keduanya baik. Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum. Kalau orang di rumah, Rasul SAW ketika itu diminta oleh sahabat agar Nabi sholat di rumah dia karena dia mau jadikan musola tempat dia sholat. Dia cari berkahnya Nabi SAW. Maka Nabi tatkala datang ke rumah orang tersebut tanya, di mana engkau mau aku sholat? Di sini Nabi SAW. Maka sholatlah di tempat itu. Jadi sholat di tempat tersebut. Ini kalau bicara di satu tempat. Ketika di rumah kita jadikan satu tempat jadi musola, ya udah. Jadi sholatnya bukan pindah sini, pindah sana, mana-mana. Udah di tempat itu kita jadikan tempat sholat kita. Jadi dikondisikan tempatnya untuk sholat. Adapun berkaitan dengan sholat di masjid, memang dianjurkan sholat sunnah itu tidak di tempat kita sholat wajib. Jadi dianjurkan untuk memutuskan sholat sunnah dengan sholat wajib itu dengan berpindah tempat salah satunya.
Jadi umpamanya kita sholat sini, kemudian habis maghrib, kita selesai sholat maghrib, mau pindah-pindah ke tempat sebelahnya. Dan itu juga memperbanyak saksi di bumi Allah ini. Tapi sejatinya kalau mau di rumah, ya dia sholat di rumah situ. Nggak ada masalah di tempat yang satu yang dia menjadi tujuan di sana. Hanya saja tatkala tadi memutuskan sholat wajib dengan sholat sunnah dengan berpindah tempat. Tapi kalau sudah terjadi obrolan, memang orang habis sholat wajib ya, kemudian dia berzikir, setelah itu ini ibu-ibu memang di rumah, terus dia berdiri, dia masak, dia mungkin nyuapin anaknya makanan, setelah itu dia balik lagi ke tempat sholat dia, ya udah cukup, nggak ada masalah dia sholat di tempat dia yang tadi dia sholat. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita untuk selalu taat dan patuh kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.